Kamu pernah dengar zat radioaktif gak? Emang berbahaya? Seberapa bahaya sih? Oke, semua pertanyaan ini akan terjawab di video ini. Halo, nama saya Gazan dan sekarang aku akan membahas apa itu zat radioaktif. Radioaktif pertama kali ditemukan oleh Henri Becquerel. Dia adalah fisikawan asal Prancis. Lalu, apa itu zat radioaktif? Simpelnya, zat radioaktif adalah zat yang memiliki inti atom yang tidak stabil dan akan menstabilkan dengan cara meluruh. Saat meluruh, zat radioaktif ini akan mengeluarkan partikel radioaktif, dan ini adalah radiasi yang dihasilkan dari zat radioaktif. Yang berbahaya ini adalah partikel radioaktif. Kenapa? Karena saat partikel radioaktif mengenai sel yang ada di dalam tubuh kita, itu akan membuat sel kita bisa menjadi sel kanker atau membuat sel kita mati, tapi bisa juga sel kita tidak kenapa-napa. Ini tergantung berapa lama kamu terpapar radiasi radioaktif dan seberapa besar kekuatan dari radioaktifnya. Tapi di dalam tubuh kita terdapat sel daya tahan tubuh yang akan membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau terlalu banyak sel kanker, belum tentu sel daya tahan tubuh bisa menghancurkannya dan ini dapat menyebabkan kanker. Oke, itu tadi baru simpelnya aja. Sekarang aku akan jelaskan detail dari zat radioaktif. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa zat radioaktif itu memiliki inti atom yang tidak stabil. Dan inti atom yang tidak stabil itu dapat meluruh dan mengeluarkan partikel radioaktif. Lalu apa perbedaannya inti atom yang stabil dan yang tidak? Bedanya inti atom yang stabil dan yang tidak stabil adalah kalau inti atom yang stabil itu gaya intinya cukup kuat untuk menahan inti atom tetap bersama, maksudnya tetap membentuk inti atom. Gaya inti ini adalah gaya yang membuat proton dan neutron itu membentuk inti atom. Kalau tidak stabil itu dikarenakan terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron atau terlalu banyak keduanya, proton dan neutron. Dan untuk menyeimbangkan inti atom ini akan meluruh. Dan peluruhan ini dinamakan peluruhan radioaktif. Ada 3 jenis peluruhan radioaktif. Yang pertama, peluruhan alfa. Peluruhan alfa ini terjadi jika terlalu banyak proton dan neutron di dalam inti atom. Peluruhan alfa ini saat terjadi akan mengeluarkan 2 proton dan 2 neutron. Partikel yang dikeluarkan ini adalah partikel alfa. Yang kedua, peluruhan beta minus. Peluruhan beta minus ini terjadi jika inti atom terlalu banyak neutron. Neutronnya ini akan diubah menjadi proton dan akan mengeluarkan partikel beta negatif yang dinamakan elektron. Ketiga, peluruhan beta plus. Peluruhan beta plus terjadi karena di inti atom memiliki terlalu banyak proton. Oleh karena itu, proton diubah menjadi neutron dan akan mengeluarkan partikel beta positif yang dinamakan positron. Untuk mengetahui inti atom ini stabil atau tidak, kita bisa melihat grafik NZ. Jadinya, di bagian kiri ini adalah jumlah neutronnya, dan yang bagian bawah ini adalah jumlah protonnya, dan yang pink ini adalah titik stabilan. Jadinya, kalau jumlah proton dan neutron ada di titik ini, berarti inti atom tersebut stabil. Tapi kalau jumlahnya di luar ini, berarti tidak stabil. Jadinya ada 3 jenis peluruhan radioaktif. Yang pertama, peluruhan alfa yang menghasilkan partikel alfa. Yang kedua, peluruhan beta minus yang menghasilkan partikel beta negatif. Yang ketiga, peluruhan beta plus yang menghasilkan partikel beta positif. Jadinya partikel alfa dan partikel beta itu adalah partikel radioaktif. Oke, selanjutnya, kenapa partikel radioaktif itu dapat menyebabkan kanker? Pada dasarnya, partikel radioaktif itu memiliki daya ionisasi. Jadinya yang terjadi saat partikel radioaktif itu yang memiliki daya ionisasi mengenai sel manusia itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, selnya nggak kenapa-napa. Yang kedua, selnya menjadi kanker. Dan yang ketiga, ya mati. Oke, sekarang kita bahas dulu kenapa bisa jadi sel kanker. Pada dasarnya, di dalam sel terdapat DNA. DNA itu bisa dibilang program atau informasi yang dimiliki oleh sel itu. Jadinya di DNA itu ada kapan sel itu harus beregenerasi, ada juga kapan sel itu harus hancur. Jadinya saat partikel radioaktif itu mengenai sel kita dan merusak DNA-nya, itu akan merusak program yang sudah dibuat. Jadinya sel itu tidak tahu lagi kapan dia harus beregenerasi dan juga harus hancur. Dan sel ini terus beregenerasi karena dia sel kanker dan ini menjadi sel kanker. Ini juga berhubungan kenapa sel yang kena partikel radioaktif itu nggak kenapa-napa dan juga yang kena partikel radioaktif itu mati. Kalau yang nggak kenapa-napa, itu berarti partikel radioaktifnya itu nggak merusak DNA-nya.
dan dia beregenerasi kembali dan jadi sel biasa-biasa saja, nggak kenapa-napa. Dan kalau yang selnya mati itu dikarenakan daya ionisasi partikel radioaktifnya itu terlalu kuat dan langsung menghancurkan selnya. Oke, jadinya itu tadi zat radioaktif, partikel radioaktif, dan kenapa radioaktif itu berbahaya. Semoga ini berguna buat kalian dan bye.